Di zaman sekarang, kebutuhan dasar tidak hanya sandang, pangan, papan, tapi juga pendidikan. Indonesia adalah negara dengan 300.000 lebih sekolah. Kita punya 45 juta lebih murid dan 3,3 juta guru. Tapi, sayangnya, kita menjadi salah satu negara dengan performa yang paling rendah. Menurut PISA, Indonesia berada di peringkat ke-62 dari 70 negara. Kita amat sangat ketinggalan. Kok bisa? Padahal uang buat majuin pendidikan mencapai 621,3 triliun rupiah. Ini udah ibarat benang kusut yang berisi 1000 masalah. Sangat ribet. Tapi yang menjadi salah satu akar dari permasalahan pendidikan kita adalah sistem pendidikan yang massal. Karena sistem ini bikin standar yang sama untuk semua murid. Semua harus sama, semua harus ditargetkan sesuai dengan kurikulum. Jika tidak sesuai yang diharapkan, maka tidak lulus. Jahatnya pendidikan Indonesia adalah ketika setiap anak tidak bisa yakin bahwasanya mereka berbeda dari orang lain. Ki Hajar Dewantara pernah berkata bahwasanya padi tidak akan pernah sama dengan jagung. Padi adalah padi dan jagung adalah jagung. Tidak bisa disamakan. Di pendidikan kita, semuanya harus distandarkan. Ini membuat orang-orang tidak percaya bahwasanya mereka berbeda-beda. Jika seseorang memiliki bakat yang luar biasa, tetapi dia tidak percaya diri dengan bakatnya karena menganggap orang lain lebih baik daripada dirinya. Dia tidak bisa, tapi orang lain bisa. Padahal semua orang dikaruniai bakat yang berbeda-beda. Berapa banyak saintek, ilmuwan, artis, pilot, guru yang membuang jauh-jauh mimpi mereka karena tidak pede akan potensi yang mereka miliki. Maka percaya diri ini sangatlah penting. Mengapa kita harus terus menyamakan standar setiap manusia di saat manusia diciptakan berbeda-beda? Albert Einstein pernah berkata, semua orang jenius, tapi jika kamu menilai seekor ikan dari caranya memanjat pohon, maka ikan itu akan merasa bodoh sepanjang hidupnya. Dan ini adalah masalah kita di Indonesia saat ini. Pada saat SMP, Einstein bilang ke gurunya bahwasanya dia tidak suka pembelajaran hafalan. Dia bilang, pembelajaran hafalan akan membunuh kreativitas dan mematikan semangat belajar. Lalu Einstein keluar dari kelasnya. Salah satu ciri bahwa pendidikan di Indonesia masih bermasalah adalah karena beberapa institusi pendidikan masih menerapkan metode penghafalan bagi anak-anak muridnya. Masih memaksakan anak-anaknya untuk hafal. Padahal bukan itu konsepnya. Konsepnya adalah kita paham akan sesuatu tersebut dan tahu cara pengaplikasiannya. Konsep dan tahu cara pengaplikasiannya. Saya punya seorang guru yang memiliki metode ini pada saat saya duduk di bangku kelas 12. Mapelnya adalah mapel yang tidak banyak disukai orang-orang. Fisika. Tapi bapak ini berhasil menerapkan pembelajaran fisika yang asyik, menyenangkan, mudah dipahami, dan disertai canda tawa, sehingga kita tidak bosan dan tidak mengantuk pada kelas bapak ini. Metode pembelajaran yang asyik memantapkan konsep-konsep sehingga kita tidak perlu menghafal rumus-rumus sepanjang yang bisa membuat tidur kita tidak nyenyak. Metode pembelajaran yang asyik memantapkan konsep kepada anak-anaknya, bukan dengan cara menghafal. Seseorang bisa karena dia minat. Maka bikin anak-anak tersebut minat akan pelajaran, maka dia akan bisa pada pelajaran tersebut. Bukan dengan cara memaksanya dengan menghafal, sehingga itu akan sia-sia di masa yang akan datang. Bukankah jika sudah disukai dan diminati, maka otomatis akan bisa? Orang yang suka bermain bola, orang yang minat bermain bola, pasti dia bisa bermain bola. Maka kuncinya adalah jika kita sudah minat, maka kita akan bisa. Pendidikan harus kita perjuangkan, karena pendidikan adalah kunci kemajuan di masa depan. Karena hanya dengan pendidikan, kita bisa bantu petani merawat padi, mencari solusi dalam permasalahan dunia medis, meluncurkan satelit canggih ke luar angkasa, membuat akses internet kencang untuk semua, hingga menciptakan perdamaian dunia, dan masih banyak lainnya. Pendidikan di Indonesia akan maju jika kita mulai dari diri kita sendiri. Walaupun kita dapat nilai jelek, tetapi kita harus menghargai proses yang telah kita lakukan untuk meraih nilai tersebut. Yang kita butuhkan bukanlah nilai, tetapi rasa ingin tahu, kemauan untuk belajar, keberanian untuk bertanya, rasa tak cepat puas, dan juga rendah hati dalam mengetahui bahwa semakin kita tahu, semakin kita mengerti bahwa kita tidak tahu apa-apa. I am Fadil Mujahid, and until next time, keep healthy.